Pemirsa, Berita Satu Media Holding menggelar Berita Satu Public Leader Award sebagai bentuk apresiasi kepada para pemimpin publik dari tingkat pusat hingga daerah. Juga bentuk penghargaan atas kinerja baik secara inovatif dalam melayani masyarakat di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi COVID-19, para pelayan publik harus menunjukkan kapabilitas dalam melakukan inovasi kebijakan untuk meminimalisir dampak ekonomi dan sosial dari pandemi tersebut. Mengapresiasi hal tersebut, Berita Satu menggelar Berita Satu Public Leader Awards bagi pemimpin mulai dari tingkat menteri hingga gubernur. Di acara ini ada 6 menteri yang mendapatkan penghargaan atas prestasinya dalam menelurkan kebijakan yang efektif di masa pandemi. Menteri yang mendapat penghargaan antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, ada pula Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Menteri Koperasi dan UMKM Teten Mas Dugi. Dalam memilih pemenang penghargaan, Dewan Juri Berita Satu Public Leader Awards 2021 menekankan penilaian dalam penanganan di sektor kehidupan yang terdampak COVID-19. Yaitu kesehatan dan juga ekonomi. Parameter yang digunakan objektif dan terukur karena berdasarkan indikator penanganan COVID dan indikator kondisi ekonomi seperti tingkat pengangguran dan ekonomi. Ketua Dewan Juri Muhammad Nuh mengapresiasi inisiatif Berita Satu untuk menggelar acara ini karena dapat menularkan semangat inovatif bagi para pemimpin melahirkan kebijakan yang tepat guna. Sungguh apa yang dilakukan oleh Berita Satu ini sesuatu yang luar biasa. Di saat-saat kita semua sedang mengalami persoalan yang luar biasa, maka Berita Satu mengambil inisiatif untuk memberikan penghargaan kepada para pemimpin yang luar biasa pula. Memang sejati-jatinya ujian para pemimpin itu ya pada saat krisis sekarang ini. Apakah bisa menjalankan fungsi kepemimpinannya dengan baik atau tidak? Pada saat normal tentu wajar-wajar saja. Tapi justru sekali lagi, the true test of leadership is how well you function in a crisis. Oleh karena itu, sekali lagi apa yang dilakukan oleh Berita Satu, itu ada 2 hal yang menarik. Yang pertama, izinkan atas nama Dewan Juri saya ingin menyampaikan. Yang pertama, yaitu Berita Satu membangun satu tradisi apresiatif konstruktif, yaitu senantiasa memberikan apresiasi kepada siapapun yang telah memberikan kontribusi positif bagi bangsa ini. Tak hanya bagi pimpinan di level pusat, Berita Satu Public Leader Awards juga menganugerahkan penghargaan kepada para gubernur dari tiap wilayah. Untuk kategori gubernur dibagi jadi 3 kawasan. Untuk kawasan Jawa dan Bali, penghargaan diraih oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Di kawasan Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, penghargaan diberikan kepada Gubernur Riau Samsuar, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur, dan Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Basdar. Sedangkan untuk kawasan Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua, penghargaan diberikan kepada Gubernur Papua Lukas NMB dan Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan. Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings, Primus Dorimulu menerangkan para pemimpin itu pantas menerima penghargaan dan apresiasi tinggi karena tugas yang mereka lakukan melebihi dari apa yang biasa dilakukan sehingga penanganan COVID-19 dapat dikendalikan dengan baik. Di tengah pandemi, mereka harus bekerja ekstra keras, melebihi tugas dan kewajiban mereka agar penyebaran COVID-19 bisa diatasi segera dan ekonomi kembali bangkit minimal tidak jatuh lebih dalam. Sudah sepantasnya mereka diberikan apresiasi sebagai bentuk dukungan masyarakat kepada para pejabat publik yang berkinerja baik terutama saat bangsa dan negara di daerah masalah berat pandemi COVID-19 yang menyedot begitu banyak perhatian dan energi. Atas nama manajemen Berita Satu, saya mengucapkan profisiat kepada para peraih Berita Satu Public Leaders Award 2021. Masa pandemi COVID-19 adalah ujian kepemimpinan bagi para pemimpin di Indonesia. Kebijakan yang informatif dan kolaboratif jadi kunci agar kebijakan dapat berjalan efektif bagi masyarakat.
Renat Christian, Berita 1 Jakarta.